Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tejo Setio Nugroho. Di sini saya akan melakukan wawancara pada beberapa masyarakat, yaitu tentang pandemi COVID-19 ini. Nama saya Sandi dan saya masih pelajar kelas 12 SMK. Terima kasih, nama saya Yuda Jalasena Putra, seorang mahasiswa di Jember, Universitas Jember, umur saya 21 tahun. Saya, perkenalkan diri saya, nama saya Titik Nur Hasana. Saya sebagai guru mengajar di SDN Sugewaras yang saya ajar kelas 1. Dampak terkait pandemi yang terutama sebagai mahasiswa yaitu perkuliahan ya yang paling terkena dampak paling buruk, karena memang segala seluruh kegiatan perkuliahan dialihkan menjadi daring atau online ya, yang sejatinya sebenarnya pada semester ini kegiatan belajar mengajar harus banyak prakteknya sebenarnya. Jadi kebanyakan harus ketemu masyarakat, namun ketika pandemi ini datang seluruh kegiatan di perkuliahan dibatasi ataupun ditiadakan. Jadi segala kegiatan harus menggunakan media-media yang disediakan oleh kampus berupa online. Jadi mau tidak mau kita harus memikirkan alternatif lain ketika kita tidak bisa terjun ke masyarakat seperti itu. Dampak yang saya terima dengan adanya pandemi COVID-19 sebagai seorang pendidik adalah merupakan hal yang sangat kaget, terutama karena pandemi ini tidak hanya 1 hari 2 hari, sehingga anak-anak diwajibkan oleh pemerintah untuk belajar di rumah, sehingga kami sebagai seorang pendidik merasa kesulitan untuk menyampaikan materi karena kurang adanya fasilitas untuk menyampaikan ke anak-anak. Yang biasanya dialami oleh seorang guru adalah tatap muka dengan anak-anak. Dan kami sebagai pendidik juga merasakan beban yang diterima oleh anak-anak, sehingga guru itu hanya bisa memberi tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah, dan sebagai gurunya adalah bapak ibu anak-anak sendiri, wali murid sendiri yang ada di rumah. Dan kalau kita beri secara online, wali murid ada yang mengeluh karena kurang fasilitas yang dimiliki oleh seorang wali siswa atau wali murid, karena setiap wali murid tidak sama ekonominya. Ada yang mempunyai HP Android, ada yang tidak, sehingga kalau kita beri pelajaran secara online kurang bisa memadai. Hanya kita bisa memberi tugas dan dari buku yang ada di sekolahan itu. Dampak untuk musibah COVID-19 ini menurut saya pribadi, dengan adanya stay at home atau yang biasa dibilang di rumah aja, membuat saya pribadi itu membuat diri saya terkekang atau bosen di rumah. Tapi kelebihan daripada itu bisa berkumpul dengan keluarga atau rebahan di rumah. Mungkin ada yang lain, silakan. Misalnya yang dialami di sekolah atau gimana gitu. Dan saya masih pelajar, khususnya SMK. Ya, saya dalam ujian saya UNBK sudah, cuman tinggal 1, yaitu UKK. Yaitu UKK di dalam pemerintah atau Menteri Pendidikan itu membatalkan ujian UKK. Kegiatan yang saya berikan kepada anak-anak
yang untuk belajar di rumah. Selain mengerjakan PR, kita memberikan kegiatan yang anak-anak bisa lakukan di rumah dan menjadi terampil, seperti anak-anak melukis, memberikan keterampilan membantu orang tua seperti membersihkan lingkungan rumah, menyapu atau mencuci piring, dan yang pokoknya bisa anak-anak itu bisa menjadi terampil seperti memasak yang bisa dilakukan anak-anak, ya menyeplok telur, bagaimana cara menyeplok telur dan membuat susu, atau bisa yang lain ditambahi sama orang tua masing-masing yang bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi terampil. Ya, kegiatan kita tetap mengikuti protokol pemerintah ya, tetap di rumah aja, mengurangi kegiatan-kegiatan di luar yang ke arah kerumunan. Jadi diusahakan kita tetap menjunjung physical distancing, kurangi kontak langsung dengan orang lain, tetap di rumah. Namun tetap jaga kesehatan, pola makan yang baik, bergizi, diatur, dan olahraga yang teratur untuk meningkatkan sistem imun kita. Dan juga saya tetap melakukan kuliah daring yang dianjurkan dari kampus itu. Kalau secara normal ya, kuliah online dengan tatap muka lebih efektif tatap muka. Namun ketika ada pandemi COVID-19 ini, kuliah daring sangatlah efektif menurut saya. Karena ketika tidak ada kuliah ataupun kegiatan belajar mengajar, kegiatan tetap bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada seperti itu. Dan menurut saya lebih efektif karena dapat tetap tidak meninggalkan belajar dan mengajar. Namun yang saya rasakan selama ini ketika melakukan kuliah online atau daring itu kebanyakan dosen itu masih kurang mengerti dan memahami cara untuk melakukan kuliah online. Beberapa sudah melaksanakan pemaparan materi melalui aplikasi video call, yaitu melalui Zoom, dan beberapa lagi tidak mau melakukan pemaparan materi, namanya memberikan tugas-tugas yang secara rutin. Dan itu menurut saya masih kurangnya di situ, kekurangan pahamnya dosen, dan sehingga dialihkan menjadi pemberian tugas-tugas saja seperti itu. Harapan saya untuk adanya dari musibah ini ke depannya untuk mengingatkan kepada semuanya agar bisa berhati-hati dalam menjaga kebersihan agar kejadian yang ini tidak bisa terulang kembali. Terus kalau misalnya untuk pemerintah itu gimana tanggapannya untuk setelah pandemi ini, pemerintah melakukan harusnya bagi pandangan anak pelajar SMK itu bagaimana gitu? Pengambil keputusan dari pemerintah itu maunya Ya harus bisa lebih tegas daripada sebelumnya, itu aja. Oke. Setelah COVID-19 ini selesai, ketika sudah ditemukan vaksin dan itu efektif untuk mengobati COVID-19 ini, semoga masyarakat, berbagai kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia, kegiatan profesinya dan apapun itu berjalan kembali seperti semula, berjalan normal, dan kita bisa melakukan interaksi antar masyarakat dengan normal kembali, dan kemudian tetap terjalin komunikasi yang baik tanpa harus menggunakan daring, bisa komunikasi secara langsung tanpa harus menjaga jarak. Itu harapan-harapan yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi habis ini sudah Ramadan, di mana kegiatan-kegiatan kita biasanya ada pondok Ramadan, nyari-nyari takjil, sahur on the road, seperti itu sangat dirindukan sekali. Kalau pandemi Covid ini kemungkinan kita itu kan tidak ada ya. Jadi saya pengennya semua ini segera cepat selesai. Masyarakat tetap harus menjaga diri, tetap mengikuti protokol pemerintah supaya COVID-19 ini cepat selesai, dan semuanya perekonomian Indonesia kembali pulih, resesi cepat selesai, dan ya itulah seperti itu. Harapan kami
sebagai seorang pendidik setelah berakhirnya COVID-19, berharap anak-anak bisa mengulang kembali atau melaksanakan belajar di sekolah kembali, karena dengan cara itu kami sebagai pendidik bisa langsung memberikan pelajaran sebagaimana mestinya, bisa bertatap muka dengan anak-anak, dan harapan kami juga anak-anak ke depan bisa belajar dengan lebih baik dan COVID-19 tidak akan datang kembali ke sini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik pendidikan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Itu hasil wawancara saya dari beberapa masyarakat, yaitu tentang dampak yang dialami cukup berbeda-beda, serta harapan-harapan ke depannya mungkin bisa memberikan masukan untuk Indonesia itu sendiri. Dan semoga bisa diambil manfaatnya ke depan. Terima kasih. Saya Tejo Setia Nugroho. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.